Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di part 3. Di part 3 ini saya sesuai janji saya kemarin di part 2 itu saya akan menjelaskan database dengan tidak memakai PHP admin, tapi saya akan menggunakan DOS. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama silakan Anda klik dulu Windows R, kemudian tulis seperti ini ya, Windows R muncul seperti ini, kemudian tulis cmd, kemudian tekan OK. Seperti ini udah muncul ya. Yang kedua, pastikan Anda sudah jalan exam pp-nya, Apache-nya sudah jalan ya. Saya udah kemarin pas kita sama-sama install, itu saya taruh di C exam, kemudian saya jalankan seperti ini. Pastikan jalan semuanya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian gimana cara masuknya? Cara masuknya Anda keluar dulu ke foldernya dengan klik cd titik-titik, kemudian cd titik-titik lagi, kemudian buka foldernya namanya exam pp, kemudian cd mysql bin ya, gitu. Kemudian cara masuknya mysql panggil perintahnya mysql, kemudian -u username-nya apa, saya pakai default aja, kemudian minp itu passwordnya apa, dia nanya passwordnya apa gitu ya. Oke, saya kebetulan nggak ada passwordnya, saya enter aja langsung. Oke ya, ini terlihat database yang kita gunakan adalah MariaDB, MariaDB Corporation ya. Oke, nanti penjelasan ini lebih mudahnya itu seperti ini secara singkatnya. Jadi kalau kenapa kok ini MySQL, di sini MariaDB, ada sejarahnya, di mana MySQL dulu tahun 2008, kurang lebih tahun 2008 itu dibeli oleh sebuah perusahaan namanya Sun Microsoft. Kemudian beberapa tahun kemudian dibeli oleh Oracle, sehingga secara tidak langsung MySQL sekarang miliknya Oracle. Kemudian si pemilik MySQL, pembuatnya, dua foundernya itu keluar dari MySQL, kemudian dia membuat database baru namanya MariaDB. Nah, tapi MySQL dan MariaDB itu kan awalnya MySQL kan open source, jadi dia tinggal menduplikat aja dari yang ada di MySQL menjadi MariaDB, sehingga kurang lebih itu MySQL dan MariaDB itu sama, jadi nggak usah takut ya. Jadi kalau nggak ada MariaDB, kalau ada MySQL nggak, ini cuman hanya terjadi akuisisi kepemilikan. Oke ya, itu saja. Kita balik lagi, perintah apa aja yang kita akan pelajarin. Yang pertama, untuk menampilkan semua database, kita tulis saja show database ya, titik koma. Nah, jangan lupa titik koma. Jadi kalau belum titik koma dia akan seperti ini. Nah, sampai Anda menulis titik koma, nah akan muncul yang pernah kita buat ya. Referensi saya cari di W3 School ya. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi, klik aja W3 School, kemudian tutorial Learn SQL. Di sini banyak sekali sintak-sintak yang ada di SQL yang mungkin saya nggak jelaskan semuanya ya. Yang kemarin sempat saya tidak jelaskan, mungkin ada beberapa di sini, ada union, ada group by, having, dan masih banyak lagi ya di dalam database. Oke ya, semua penting, cuman pada kasus-kasus tertentu. Jadi saya mau menjelaskan yang paling umum. Jadi kalau semua yang Anda pelajarin silahkan, itu nggak ada masalah, bagus sekali. Cuman ada hal-hal yang kita harus fokuskan ya gitu ya. Nah, oke, itu saja. Mungkin nanti suatu saat saya akan jelaskan lebih detail lagi, lebih lengkap lagi beberapa sintak-sintak di SQL. Oke ya. Pertama, untuk menampilkan database, show database. Nah, misalkan Anda ingin memilih database mana yang mau kalian buka, maka Anda klik use, kemudian DB kantor misalkan, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian enter. Nah, Anda sudah masuk di DB kantor, kemudian Anda bisa melihat ada tabel apa aja, itu klik show tables ya, ada tabel karyawan ya. Kemudian mau lihat tabel karyawan ini isi kolomnya ada apa aja dia, terus saja describe atau dash saja, itu tulis tabel karyawan. Nanti akan
lihatkan susunannya, jadi nick, nama, JK, tanggal lahir, tempat lahir, jabatan, gaji, tipe datanya apa, 0, no, primary key-nya adalah nick, defaultnya 0000 dan sebagainya. Oke ya. Anda juga bisa nulisnya describe, tulis aja DSC, boleh juga disingkat seperti itu ya, titik koma. Oke ya. Oke, kita akan mulai dari awal. Kita akan mulai membuat database dulu. Caranya create. Saya sebentar ya. Saya lihat referensi saya dulu. Sampai saya lihat juga ya. Oke. Cara membuat database, pertama Anda tulis dulu create database. Create database, nama database apa? DB kantor 2 ya. Tadi kan sudah kantor 1 ya. Titik koma, enter. Anda sudah buat database, terus saya show database untuk melihat database tadi ada ya. DB kantor 2. Kemudian untuk membuat tabelnya, tapi di dalam sini apakah sudah ada tabel? Ya. Saya masuk dulu ya. Use DB kantor 2. Show tables, ya tidak ada, kosong ya tabelnya karena memang kita belum buat, baru aja dibuat databasenya. Kemudian untuk membuatnya create tables, nama tabelnya apa, table ya, sebentar. Table ya, cukup table aja, tidak perlu pakai S. Kemudian nama tabelnya apa, misalkan nama tabelnya TBL karyawan. Kemudian isinya itu ada, misalkan kita tulis tadi nick. Sebentar, saya sambil lihat referensinya dulu ya. Sebentar. Localhost. Sebentar, saya buatkan dulu kolom-kolomnya tadi ya, atau create table, table karyawan, buka kurung, nick ya, kemudian DB kantor sini ya. Ada apa aja tadi ya, tabel nick, kemudian strukturnya itu ada nick, kemudian ada nama ya, nicknya adalah varchar, kemudian buka kurung 10, bisa enter ya, boleh gini, enter. Kemudian nama varchar 100, kemudian JK varchar, boleh di enter lagi ini biar rapi, JK varchar 20. Nah ini bedanya kalau kita pakai PHP admin. Kalau di coding seperti ini, itu kalau salah satu huruf aja itu akan repot ya, jadi kita harus ulang lagi codingnya gitu ya. Tanggal lahir, date, TMT lahir, varchar 50 ya, kemudian titik koma ya. Bentar ya, saya lihat dulu referensinya. Oke, udah benar ya seperti ini. Kemudian titik koma, jangan lupa sebentar. Saya juga sambil belajar ya, jadi tidak semuanya langsung saya jago gitu ya, enggak, semua proses belajar ya. Kemudian bisa Anda tulis di sini oke, titik koma, jangan lupa enter. Kita coba ya, jalankan.
Di sini kita jalankan enter. Oh, ada error di line 5. Sebentar nah ini kalau ada kesalahan begitu ya, create tabel karyawan dalam kurung, oh ya kurang kurung ya, varchar 10, nama varchar 100, jika varchar 20, TGL lahir date, kemudian TMT lahir varchar 50, jabatan varchar 100, gaji NT 11, tutup kurung, habis tutup kurung, engine-nya pakai apa, InnoDB, boleh gini ya, tulis huruf kecil juga nggak apa-apa ya, huruf awal kecil, InnoDB. Oke, nah tutup, udah gini cukup, tutup koma, enter. Nah udah berhasil ya query-nya. Kemudian kalau kita lihat show tables, muncul sudah tabel kabarnya, descript tabel karyawan. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sudah kita belajar membuat database-nya, sekarang kita memodifikasi database-nya. Di sini belum ada primary key-nya ya. Kita bisa nambahkan primary key-nya, tulis saja alter table. Nah, ini caranya. Kemudian tambah tabelnya apa? Karyawan. Kemudian add, apa yang di-add itu adalah primary key dalam kurung siapa jadikan primary key adalah nick-nya. Titik koma, enter. Kemudian kita descript lagi tabel karyawan, ya muncullah sudah ada primary key-nya. Nah misalkan ini apa sih null tadi udah kita belajar ya. Null ini berarti data yang dimasukkan, kalau kita yes nullnya, maka ini data ketika kita insert itu boleh kosong, tapi kalau not null berarti data tersebut tidak boleh kosong. Saya coba terus ya, insert into tabel karyawan of values. Nah misalkan saya hanya memasukkan nick aja, nah sisanya saya nggak masukkan gitu ya, karena dia not null ya, berarti boleh. Nah harus match. Oke, nah gini aja ya, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, saya enter. Nah bisa ya, coba kita just show select bintang from tabel karyawan. Oke ya, gitu ya, bisa isinya. Tapi kalau kita dia not null, tidak boleh kosong, maka dia harus ada isinya gitu ya. Oke, saya akan hapus delete from, atau kalau mau mengosongkan datanya itu bisa namanya pakai transcat ya, transcat. Sebentar, tulisannya transcat seperti apa ya, transcat, sebentar. Transcat ya, transcat tabel karyawan. Jadi dia akan mengosongkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau show select bintang from tabel karyawan, dia akan kosong ya. Oke, kosong. Oke, itu ya, kita akan belajar modifikasi. Kemarin udah kita belajar beberapa cara modifikasi. Caranya misalkan des nih ya, ini memang kalau coding lebih panjang ya, dsc tabel karyawan. Misalkan saya mau semuanya not null ya, gitu kita bisa alter table karyawan, modify nick ya, not null ya, kita bukan nick ya, nama ya, nama not null. Kita coba enter. Oh, error ya. Sebentar, saya akan coba lihat codingnya. Sebentar, not null.
Oh, change, bukan modify ya. Change, tapi change. Coba kita coba lagi. Change, panah atas tadi ya, tinggal panah aja atas. Kalau salah change ya. Kita kalau mau rubah pilihnya change. Oops, salah juga. Alter table. Oh, TBL karyawan ya. TBL karyawan. Oh, harus lengkap ya. Varchar char 100 not null. Oke, kita coba. Oh, notnya yang salah. Notnya tidak boleh pakai huruf kecil. Not nullnya harus huruf gede. Oke, kita coba. Varchar change alter table karyawan change nama not null change nama varchar 100 not null varchar. Change nama varchar 100 not null. Dengan varchar nama change. Sebentar ya, ada kesalahan di mana ini? Varchar 100 mungkin ada nanti change nama alter table TBL karyawan change nama varchar 100 not null. Varchar dari not null. No. Karena sudah sama ya. Alter table TBL karyawan change nama varchar 100 not null. Ini salah ya. Oh, nama menjadi nama itu. Namanya di sini salah ya. Tinggal sini tambah nama lagi. Oke, karena change ya. Oke, benar ya. Kurang nama gitu ya. Oke ya. Oke, kalau misalkan saya rubah di sini, saya lihat deskripsinya, tabel karyawan. Oke, sudah ya. Jadi kalau mau rubah semuanya tinggal alter satu-satu ya. Alter table TBL karyawan JK jadi JK varchar. Saya coba seperti ini, misalkan modify JK not null. Saya coba deh. Oh, tidak mau ya. Not null, modify change
ceng rubah jika varchar 20 ya, not null, baru mau ya. Coba cara lain, alter table tbl karyawan change. Oh salah, tinggal tambah kolomnya tadi ketinggalannya. Modify kolom jk not null. Oh nama juga ya, not near not null. Harus pakai tipe datanya ya. Varchar 10. Oh dia harus tertulis tipe datanya ya, tetap ditulis tipe datanya. Oke ya, alter table karyawan, modify kolom, langsung aja kolomnya coba, tgl lahir date not null. Jalannya bisa tanpa pakai kolom ya, alter table karyawan, modify tgl lahir varchar 50 not null, kemudian alter table kbl karyawan, modify tmt lahir varchar 50 ya, 50. Kita coba dulu ya, not null, kita pakai koma, bisa atau tidak, dicoba aja. Jabatan varchar 100 dan juga not null, kemudian gaji int 11 not null. Oke, titik koma. Oh tidak bisa ya. Oke, tidak bisa langsung sebanyak itu ya. Saya coba deh, kenapa tidak bisa kalau saya coba lakukan gini. Ntar coba saya rubah semuanya, change. Oh tambahkan modify-nya terus ya. Oke, sorry. Oke, ini tambahkan modify-nya terus semuanya. Modify di sini juga sama, tambahkan modify terus sudah semua ya. Oke, jalannya. Jadi kalau kalau mau langsung tambahkan modify-nya ya. Oke, sudah ya, not null. Jadi data tersebut harus ada isinya ya. Oke, itu coba bagaimana memodifikasi datanya. Misalkan Anda mau menambah, misalkan Anda ingin menambah atau mengedit ya. Misalkan Anda mau menghapus gaji, misalkan gaji dihapus kolom gajinya gitu ya. Caranya gini, alter table tbl karyawan, drop gaji gitu ya, jadi ditinggal kolomnya mana gitu ya. Kalau dash lagi tbl karyawan, hilang. Terus kalau mau nambah gimana? Kalau mau nambah tinggal Anda, cara menambahnya itu Anda tinggal tulis aja sebentar ya.
Terus saja di sini alter table ke TBL karyawan, kemudian add, apa yang di add adalah gaji, tipe datanya apa, integer sebanyak berapa, not null, misalkan ada notnya. Kalau kayak gini itu ya, itu kalian naruhnya sembarangan. Di mana ya, kita coba dash TBL karyawan. Nah itu gaji langsung di bawah gitu ditaruh. Tapi kalau misalkan Anda mau naruhnya di bawah TMT lahir, misalnya kita drop lagi ya, alter table drop TBL karyawan, drop gaji ya tadi. Kalau misalkan kita ingin tadi mindahkan, alter table TBL, tambahkan ya, add gajinya itu not null after, jadi setelah siapa, misalkan setelah TGL lahir gitu ya. Nah maka dia nanti tampilnya datanya dimasukkan di setelah tanggal lahir gitu ya. Itu ya. Nah itu ya kelihatan di urutan keberapa. Oke, kalau mau mindah gimana? Kalau mau mindah ya, misalkan posisinya gajinya pindah ke bawah gitu ya. Tinggal kita coba alter table TBL karyawan, modify gaji int 11 after jabatan gitu ya. Coba kalau kita describe tabel karyawan itu gitu kayak gitu. Jadi tindakannya seperti itu ya. After, before dan segala macam. Itu merubah database-nya. Kalau misalkan mau mengganti tipe datanya, misalkan gaji jabatan itu jadi integer, jadi alter aja table TBL karyawan, modify jadi ada mode add, ada modify, ada change, ada drop gitu ya. Jadi untuk menghapus, kalau add itu untuk nambah, drop itu untuk menghapus, modify untuk merubah ya, change juga mau merubah ya gitu. Oke, kita coba modify jabatan jadi int 11 gitu ya. Oke, kita enter saja dsc tbl karyawan. Oke, nah kembali ya, berubah, alter table TBL karyawan, modify, kembali lagi jabatan menjadi varchar 100 not null. Oh ya, nah itu gajinya kembali jadi yull ya, jadi yes ya. Jadi kita rubah dulu gajinya supaya dan anunya jabatan tidak yes ya. Itu kita bisa kembalikan, alter table TBL karyawan, modify gaji varchar int 11, kemudian not null, tambahkan gitu ya. Jadi dsc TBL karyawan gini ya. Oke, nah ini kita udah bisa memodifikasi, mengedit, menghapus, menambahkan, mengindahkan posisinya juga udah bisa ya semuanya. Kemudian kita belajar di dalam coding ini itu menambah data. Jadi kalau menambah data, menambahkan datanya pertama select bintang from TBL karyawan. Ini nambah data, nambahkan data. Kemudian kalau mau nambah, insert into TBL karyawan value langsung ya. Kemudian nama datanya apa aja. Kita coba ya, datanya ada misalkan kayak kemarin juga ya, sama 2022 0101 namanya Muhammad Rashid
Raihan, kemudian sininya laki-laki, koma tanggal lahirnya 2013 minus 04 Samarinda. Kolom selanjutnya adalah tempat lahir, kemudian kolom selanjutnya adalah jabatannya, itu adalah dosen, kemudian gajinya misalkan kita kasih gaji dia 1 juta 33 juta ya, 3 juta misalkan. Kemudian titik koma, kalau mau ganti tinggal ganti di sini. Jadi sini 2, di sini kita ganti namanya Muhammad Zaki Hanan, kemudian dia lahir di 2014, gajinya di sini 4 juta misalkan, kemudian di sini 2003, sini kita ganti dengan nama Ahmad Roy, kemudian di sini 2015, dosen gajinya 5 juta. Oke ya, di sini tambah lagi, di sini panah atas tadi ya, langsung aja 4. Kemudian di sini Hedi Soraya, di sini perempuan, di sini 2015 juga sama, lahirnya sama, dosen. Di sini gajinya misalkan 4.500.000. Oke ya, kita enter, kemudian kita bikin lagi 2005. Di sini kita ganti dengan nama Muhammad Arsyad aja ya, Arsyad, laki-laki ya, laki-laki. 2016 bulan 4 tanggal 5 bulan tanggal 3 ya, bulan 5 tanggal 3 Samarinda juga. Kemudian dia bukan dosen tapi kita ganti jadi staff, gajinya 2,5 juta misalkan. Kemudian di sini terakhir kita kasih kasus yang selanjutnya adalah Akmal misalkan, ini 6, sini 6 kita ganti jadi Akmal, dan di sini 2017 bulan 5 tanggal 3, staff juga gajinya 2 juta. Oke ya, kalau select bintang from tabel karyawan, oke udah muncul ya tampil datanya. Nah sekarang kita bagaimana ngefilter, tadi mengedit datanya, memasukkan datanya sebanyak 5 kali. Kemudian kalau mau update datanya misalkan ganti namanya Arsyad itu menjadi Muhammad Arsyad, itu kita tinggal update tabelnya, nama tabelnya apa, kemudian set, apa yang di set itu namanya jadi apa, Muhammad Arsyad. Kemudian siapa yang diedit tadi itu nick, dengan yang punya nick adalah siapa, 2022, spesifiknya siapa, itu yang 005 ya. Kemudian Ctrl Enter, enter aja, from kebiasaan di PHP admin ya, tabel karyawan. Kemudian Anda bisa lihat udah berubah ya. Oke, terus kalau saya mau nambah lagi satu, insert into table karyawan, kemudian value misalkan 111, koma bla bla bla, kemudian bla bla bla, kemudian 2022 kosong. Oke, kemudian bla 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 bla, di sini juga 4, tutup kurung titik koma, select bintang from tabel karyawan. Nah di sini ada data yang tadi kacau tadi itu kita mau hapus, caranya delete from tabel karyawan, where, ada where-nya harus ya, siapa yang kita hapus, yang punya nick 111. Oke, titik koma. Kita tampilkan lagi datanya, from tabel karyawan,
hilang sudah datanya. Jadi tadi udah bisa kita tambah, tampilkan, kemudian di edit, update ya, dan delete. Jadi kalau ngedit, kalau mau lebih dari satu kolom bisa ya. Tadi kalau saya contohkan satu kolom, kalau 2, 3, 4, 5 sama aja. Jadi kita contohkan 2 aja. Itu adalah update sama tabelnya. Kemudian siapa yang mau dirubah gitu, nama. Kolom pertama adalah nama. Jadi siapa? Muhammad Arsyad Pratama misalkan. Kemudian jabatannya gitu misalkan menjadi staf khusus misalkan, khusus gitu ya. Kemudian where, nah siapa alamat yang mau dirubah? Nick sama dengan 2022 01005 gitu ya, titik koma, kemudian karyawan ya, salah saya, karyawan. Nah ini ada kesalahan sedikit, itu sudah pasti salah ya. Nah itu ya, jadi sangat sensitif. Select bintang from tabel karyawan, kembali lagi udah berubah ya. Oke, itu tadi caranya update delete. Selanjutnya di materi saya itu adalah kita belajar versi DOS-nya ini ya. Kita belajar selanjutnya kita belajar menampilkan data ya. Menampilkan data, kalau menampilkan beberapa kolom saja, misalkan nick dan nama saja, nah itu ya kalau semuanya bintang ya. Oke, udah nampilkan. Kalau tampilkan semuanya bintang from tabel karyawan. Kemudian kalau kita mau mencari data tertentu, kita tinggal select bintang from tabel karyawan. Misalkan kita kasih ke parameternya adalah where JK ya, kolom JK sama dengan laki-laki. Oke, maka kita muncul daftar laki-lakinya. Kemudian kalau kita mau mengurutkan data dari yang namanya dari A sampai ke Z, itu caranya select bintang from tabel karyawan, order by nama ya, ASC ascending, order salah tulisan ordernya ya, order by, oke gitu. Kemudian itu dari A, H, M, ya. Tapi kalau misalkan mau Anda tidak pakai SC juga sama aja sih, nggak ada bedanya. Oke ya. Terus kalau mau dari atas ke bawah di SC ya, descending dari Z ke A, ya, dibalik urutannya. Kemudian kalau mau hitung jumlah recordnya, jumlah itu kayak gini ya, tambahkan artinya count ya, jadi tahu berapa jumlah kolomnya. Kalau mau cari yang laki-laki aja berapa jumlahnya, tinggal tambahkan where JK sama dengan laki-laki, jadi nggak perlu Anda menghitung, sistem yang menghitung semuanya. Jadi ada 5 laki-laki. Kemudian kita mau mencari, misalkan saya mau cari gaji yang dari gaji 2 juta sampai 3 juta siapa aja gitu ya. Select bintang from tabel karyawan, where, nah siapa aja gaji dari 2 juta ke sampai 3 juta siapa aja. Tambahkan kolomnya siapa, gaji, kemudian nilai pertama itu tadi 2 juta sampai 3 juta ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada 3 orang yang punya gaji dari 2 juta sampai 3 juta. Atau kita mau cari yang gajinya tidak 2 juta sampai 3 juta, itu siapa aja yang kebalikannya gitu ya. Tambahkan di sini not ya. Gitu. Ya, jadi not yang bukan gitu ya, kebalikannya. Terus kalau kita juga bisa mencari gaji yang gajinya itu
yang gaji 2 juta sama 4 juta aja gitu ya, nggak between ya, kita cari yang 2 dan 3 ya, siapa aja gitu ya. Jadi tambahkan in, kemudian buka kurung, kita mau cari siapa, tadi 2 juta, gaji yang 2 juta, kemudian jadi gaji yang 4 juta siapa aja gitu ya. Ini itu kita ketemu 2 orang yang punya gaji 2 juta 4 juta. Oke, kemudian kalau kita bisa pakai modif, yang kita juga bisa nggak pakai between atau pakai ataupun pakai in, kita bisa modifikasi dengan cara pakai operator. Itu misalkan select bintang from tabel karyawan, saya mau mencari gaji yang lebih besar sama dengan 2 juta and gaji lebih kecil sama dengan 3 juta. Nah, ini hasilnya sama kayak kita pakai between. Terus kalau betweennya tinggal dimodifikasi aja lagi ya. Kalau in dan sebagainya itu tinggal kalian pakai gini saja. Nah ini agak trigger ya, susah. 2 juta or nah gini ya, kalau pakai in yang tadi 3 juta sama cari gaji yang 3 juta dan 4 juta gitu ya, yang ketemu sama kayak where mungkin between, cuma kalau pakai pakai where yang pakai sama dengan ataupun or dan and itu akan jauh lebih banyak kompleks logikanya ya gitu. Jadi kalau mau lebih enak pakai between atau pakai in. Kemudian kita belajar mencari, misalkan saya mau mencari select bintang from TBL karyawan, saya mencari yang lahir tahun 2014 saja siapa aja. Itu caranya nama filenya where, nama filenya kita cari dengan cara sub str tanggal lahir, koma dari urutan ke 0 sampai ke urutan ke 1 sampai ke 4 ya. Itu sama dengan 2014, kita bisa lihat seperti ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ada 1 orang ya. Kemudian kalau kita mau mencari pakai mid juga bisa. Ini substring kita pakai mid juga sama aja ya. Atau mau pakai left yang paling kiri boleh. Left ini sebanyak 4 dari kiri ya, kita hitung sama hasilnya. Kalau right itu berarti ngambil dari sebelah kanan, RIGHT di sini sebanyak 2. Misalkan saya mau cari yang lahir di tanggal 3 misalkan. Nah, kita muncul ya yang lahir di tanggal 3 itu. Kemudian kita juga bisa mencari nilai maksimum, select max dari gajinya itu siapa ya. Asnya boleh dipakai boleh enggak ya. From itu cuman untuk memudahkan kita aja. Oke ya, gajinya yang paling tinggi ada 5 juta. Kalau yang minimum berapa gajinya? 2 juta. Terus kalau mau cari totalnya, itu totalnya semua gaji berapa sih kan gitu. Terus kalau mau tambah total gaji laki-laki misalkan ya tambahkan aja where gitu. Gaji JK laki-laki, perempuan gimana, berapa gaji perempuan, kita bisa filter seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mencari rata-rata gaji tersebut dengan cara AVG, average. Oke, ini rata-ratanya gaji dari semua dihitung. Oke, itu tadi ngefilternya semuanya sudah. Terus pertanyaannya kalau gimana kalau misalkan saya mencari gaji yang tertinggi siapa gitu. Pertanyaannya ada who, siapa orangnya. Maka Anda bisa urutkan dulu from tabel. Oh ya, saya tambahkan limit dulu ya, Bajar Lami ya. Karyawan, ini kalau ini berarti kan tampil semuanya ya. Kalau misalkan Anda pingin yang tampil hanya 2 atau 3 orang saja, itu data, tinggal 3 data, maka kita tulis 3, limit 3, berarti hanya 3 dari data pertama sampai ke 3. Kemudian kalau misalkan saya pertamanya itu bukan dari 0 ya, tapi pertamanya itu mulai dari orang kedua itu dari pertama, jadi kita tulis 1,3, jadi dia akan mengambil dari data orang kedua.
Ini kan harusnya Rashid Raihan, tapi kita diawali dari Zaki, dari nomor 1. Data ini kalau dihitung sama si database itu mulai dari 00, 1, jadi 01 ini urutan ke 0, ini urutan ke 1. Itu limit. Jadi kalau kita mau cari gaji yang tertinggi, tinggal gini doang ya, tabel karyawan, order by gaji yang paling tinggi, TSC, kemudian limit 1, siapa yang paling tinggi, atau urutan 1, 2, 3 tinggal kamu tulis aja di sini 3 orang tertinggi gitu. Oke ya, itu. Terus kalau misalkan Anda mau mencari yang paling kecil ya tinggal SC atau tidak usah ditulis ini. Jadi paling kecil itu kalau 1 orang ini, gitu ya. Jadi ada limit namanya. Kemudian itu mengenai tabel karyawan sini kita bisa membuat yang namanya join. Nanti penjelasan join sudah di video sebelumnya ya. Saya hanya ingin jelaskan versi DOS itu ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi sebuah tabel namanya tabel jurusan ya, TBL jurusan, TBL jabatan ya, titik koma, buka kurung, ada kode jabatan varchar 10 dan di sini jabatannya varchar 100 ya. Kemudian yang jadi primary key-nya adalah kode dalam kurung kode jabatan. Boleh tambahkan not null di sini ya. Tambahkan not null di sini. Null di sini juga sama. Not null, kemudian itu titik koma. Jangan lupa tutupnya lagi. Tutupnya dari yang ini ya, tutup yang di sini ya. Oke. Kemudian enter. Oops, near kode jabatan ya, sorry, kode jabatan varchar. Oh, primary key kode jabatan. Oke. Kalau nggak bisa seperti itu, kita buang aja dulu kode primary key-nya. Benar-benar ya gini. Kita coba jalankan. Kemudian kalau mau lihat tabelnya gini ya. Kemudian kalau mau lihat tambahkan primary key, alter table, TBL jabatan, primary key, modify, kode jabatan varchar 10 primary key ya. Oke, jadi kalau kita dash-nya tabel jabatan, oke udah primary key ya. Kita isi datanya, insert into TBL jabatan, values kita masukkan pertama D itu untuk dosen, kemudian kita tambahkan lagi S itu untuk staff, kemudian tutup orang. Oke ya. Kemudian select bintang from TBL jabatan. Kemudian kalau kita mau lihat modifikasi juga untuk anunya, tabel karyawannya itu tinggal modify apa tadi, jabatan ya, jabatan menjadi kita pakai change jabatan menjadi kode jabatan varchar 10 itu ya, not null koma butuh kurang nggak usah. Oke, kemudian kenapa ini oke, berhasil ya. Dash-nya TBL karyawan kita lihat sudah ya berubah. Jadi kalau kita lihat change, kita update apa namanya, update tabel karyawan
aset yang di set kita jabatannya, kode jabatannya sama dengan D, itu untuk where kode jabatan sama dengan dosen, kita rubah ya. Jadi rubah jadi dosen menjadi D, kemudian kalau S itu untuk staff ya. Oke, kita select bintang from tabel karyawan, kita lihat staf khususnya itu juga dirubah, kita rubah bukan jabatan, sini kus ya, kus juga sama. Oke ya, sudah terubah semua. Sini terubah, kita tinggal kalau mau hubungannya tinggal select bintang, atau kemarin udah kita belajar ya, A titik bintang, B titik jabatan, from tabel karyawan as A left join dengan tabel jabatan as B, kemudian on, kemudian A titik kode jabatan sama dengan B kode jabatan, J nya kecil ya, jabatan kecil koma, betul ya, jabatannya apa di situ sudah. Oke ya, itu tentang left join. Udah selesai relasi antar database-nya. Itu dari saya, semoga ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di part 4 mungkin, insya Allah kalau saya sempat kita akan membuat sebuah database yang lebih kompleks, contohnya nanti database penjualan, database inventory barang, database surat dan sebagainya. Oke ya, itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.